Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau persiapkan diri kita, persiapkan kehidupan kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat Tuhan.
siap memuji menyembah Engkau, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau, dan kami buka ibadah kami saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
kami siap buka hati kami, dan kami siap memberikan tanah hati kami yang terbaik untuk berdiam mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu saat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat beribadah kepada Tuhan, dan selamat mendengarkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11 bagian akhir. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah ini. Roma 13 ayat 12 dan ayat yang ke-11 bagian akhir berkata demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Setelah kita membaca firman Allah di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-11 bagian akhir, dalam ayat yang ke-11 bagian akhir berkata, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kita harus mengimani ayat-ayat firman Allah ini. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Hari keselamatan buat saudara dan saya sudah ada di ambang pintu. Kita percaya apabila dalam kehidupan kita telah menjadi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman Allah menjamin kehidupan kita ada sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah. Karena orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak akan dihakimi oleh Allah, tapi sebaliknya melalui pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota, segala dosa-dosa kita telah dihapuskan. Melalui pengorbanannya kita mendapat keselamatan yang sempurna. Bahkan kita harus mengimani juga orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tidak akan menerima murka Allah, tapi sebaliknya kita yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, kita akan memperoleh keselamatan yang sejati dari Allah. Sebab itu, di dalam kehidupan kita, dalam kitab Roma juga dikatakan, Roma pasal 14 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, jadi baik kita hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Semenjak kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita mengikuti apa yang difirmankan Allah kepada kita, kita telah menjadi milik Allah dan kita akan diperhatikan oleh Allah,
kita diselamatkan oleh Allah, kita tidak menerima murka Allah, dan kita tidak akan dihakimi oleh Allah. Kita sangat berbangga memiliki Yesus yang telah menebus kehidupan kita. Karena ingat, hari berganti hari. Di saat kita hidup sampai detik ini, firman Allah berkata di dalam ayat pokok tadi, dalam Roma 13 ayat yang ke-11 bagian akhir tadi. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Daripada kita waktu menjadi percaya. Keselamatan buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah ada di ambang pintu. Kita sudah ada di ambang pintu untuk diselamatkan, untuk hidup bersama-sama dengan Allah, dengan waktu yang kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita, keselamatan yang Tuhan telah janjikan buat orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, antara lain kita semua yang saat ini beribadah kepada Allah, walaupun mendengar firman Allah melalui online di tempat kita masing-masing, tapi firman Allah itu ya dan amin. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali untuk menyelamatkan kita sekalian. Kita memperoleh keselamatan dari Allah, hidup kekal bersama dengan Allah di dalam surga yang Tuhan telah sediakan buat kita sekalian. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini untuk menyelamatkan kita sekalian? Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-8 berkata demikian. Mazmur, berjalan makin lama makin kuat. Kita harus berjalan semakin lama semakin kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hendak menghadap Allah di Sion. Karena kita akan menghadap Allah di Sion. Perjalanan akhir kita, kalau kita sadar saat ini bahwa kedatangan Tuhan sudah ada di ambang pintu, kita sementara berjalan menuju kepada Allah di Sion sana. Langkah kita semakin hari harus semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya perjalanan kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan ini bisa berjalan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat di dalam Tuhan? Firman Allah memberikan petunjuk buat kita sekalian supaya kita berjalan iring Tuhan semakin kuat, karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Apa yang perlu kita perbuat dalam kehidupan kita? Firman Allah memberikan petunjuk buat kita sekalian di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia. kita sekalian yang sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita menyadari kedatangan Tuhan sudah ada di ambang pintu, kita sementara jalan menuju ke Allah, hendaklah hidup kita semakin kuat dalam Tuhan
dan Tuhan akan berikan kekuatan buat kita sekalian, asalkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan lebih hari, lebih bersungguh-sungguh hati dalam Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat kita, Tuhan memberikan kemampuan buat kita, sehingga kita bisa melangkah menghadap Allah di Sion dan kita diselamatkan di dalam Tuhan. Ini berkat anugerah dan perhatian Allah buat kita, asalkan kita sungguh-sungguh dalam iring kepada Tuhan. Yang kedua, supaya hidup kita kuat di dalam Tuhan, kita lihat sekalian, pandangan hati mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Contoh peristiwa yang terjadi pada waktu murid-murid Tuhan ada di atas perahu. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31 berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila ini engkau, suruhlah aku datang kepadamu Tuhan, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Yesus berkata, datanglah Petrus. Maka Petrus turun dari perahu dan pandangan Petrus tetap tertuju pada Yesus. Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sehingga akibatnya Petrus bisa berjalan di atas air mendapatkan Yesus, karena mata hati Petrus tertuju kepada Yesus. Tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Dan dia mulai melihat gelombang yang begitu besar. Tidak pandangannya kepada Yesus, tapi pandang gelombang ombak. Dia akhirnya tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan. Lalu teriak. Untung dia bisa berteriak. Untung Tuhan mendengarkan teriakan dia. Petrus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, Hai Petrus, kamu kurang imannya, kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Nah, kita lihat, dalam kita iring kepada Tuhan, perjalanan kita yakin Tuhan telah menyertai kita. Kalau kita sungguh-sungguh iring kepada Tuhan, dan hati kita, mata hati kita kalau tertuju kepada Yesus, Yesus senantiasa ada di pihak kita, senantiasa Yesus menyertai langkah perjalanan kita. Namun catatan, jangan kita bimbang, karena kalau bimbang, lihat pengalaman Petrus. Waktu ia bimbang, matanya tertuju ke gelombang ombak, dia tenggelam pada waktu itu. Tapi kembali Petrus matanya dan seruannya kepada Tuhan. Tangan Tuhan terulur mengangkat Petrus, sehingga akhirnya Petrus bisa diselamatkan kembali. Jangan sampai hidup kita seperti Petrus dalam kisah ini. Memiliki hati yang bimbang, melihat percobaan, melihat apapun juga dalam dunia ini. Sebagai dewasa saat ini, dunia tergetar saat ini dengan yang virus-virus yang sangat merajalela. Banyak umat yang takut, minder, gemetar menjalani kehidupan ini. Tapi kita sekalian orang yang percaya, yakinlah, imani Tuhan Yesus. Dia berkata, jangan kamu takut, aku menyertai engkau.
Hidup kita selamanya tidak akan takut kalau kita mendengar firman Allah dan melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan menyertai langkah perjalanan kita. Kalau kita disertai oleh Tuhan, langkah perjalanan kita tidak hanya semakin dekat dengan Tuhan, tapi langkah perjalanan kita bisa melangkah dengan hati yang tenang, hati yang penuh dengan sukacita. Tidak ada kebimbangan dalam kehidupan kita, tapi kita bisa melangkah dengan langkah yang tetap karena kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Dan langkah yang ketiga, apabila kita memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Pengalaman Raja Daud ia ungkapkan dalam pemazmurnya. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Dan hati kita tidak akan goyah. Tuhan memberkati kita sekalian. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, hati pandangan kita tertuju kepada Yesus. Usahakan ada pendekatan tiap hari, tiap saat kepada Tuhan. Maka kemenangan menjadi bagian kita sekalian. Kita sampai ke Sion di mana Allah tinggal. Kita bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mengucap syukur atas kebenaran firman Allah yang telah kita dengar, yang akan kita imani dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan pimpinan kasih-Mu, sehingga pada malam hari, pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah kepada Engkau. Bahkan kami belum mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi berkat buat kami sekalian. Pengiringan kami kepada Engkau, kami akan dapat merasakan pimpinan tuntunan-Mu. Tidak ada kebimbangan dalam kehidupan kami. Tapi kalau Tuhan menyertai memimpin kami, kami percaya kami akan berjumpa dengan Allah sesuai apa yang Tuhan firmankan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan acara ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menyempurnakannya. Berkatilah umat-umat-Mu yang telah mendengar kebenaran firman Allah ini dan imannya semakin kuatkan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Nanti doa penutup dan doa berkat kembali kami serahkan kepada Bapak Gembala. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel.
Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah saat kami beribadah kepada Engkau, dan kehadiran-Mu telah memimpin ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan, bahkan sampai selesainya ini. Kami semua yang telah datang beribadah kepada Engkau, walaupun beribadah di rumah masing-masing kami, Tuhan telah memberkati kami sekalian. Tuhan akan tolong dalam kehidupan kami sekalian. Bila mana saat ini ada umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami mohon kepada Engkau Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, jamah mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga bila ada umat mengalami beban-beban dalam kehidupan mereka, masalah, persoalan, percobaan, kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami menghadapinya sendiri, tapi Tuhan akan membela umat-umat-Mu sekalian, akan berikan kemenangan buat kami sekalian. Demikian usaha pekerjaan umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Pekerjaan di kantor mereka masing-masing, Tuhan campur tangan, buatlah mereka berhasil dengan hikmat akal budi yang Tuhan berikan buat anak-anak-Mu. Demikian juga umat yang menangani usaha pekerjaan, walaupun berbeda satu dengan yang lain usaha pekerjaannya, kami percaya Tuhan menyertai umat-umat-Mu, buatlah berhasil, beruntung segala usaha yang dibuatnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Jauhkan keluarga besar Jemaat GBI Narwastu Bima ini dari segala sakit penyakit, bahkan virus-virus yang mengganas saat-saat ini. Dijauhkan dari kami sekalian, bahkan jauhkan, angkat virus-virus itu dari kota Bima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kota Bima boleh merasakan perlindungan-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami akhiri acara ibadah yang Tuhan telah pimpin, yang Tuhan telah berkati dari permulaan sampai akhirnya. Dan saat ini, jemaat Tuhan yang kami kasih, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pimpinan bimbingan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapa Immanuel.